Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu. Selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Medio Podcast Network. Tapi sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Beginu di Spotify, serta nyalakan notifikasinya juga ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Follow juga Instagram dan TikTok kami di @medio_by_kg_media. Di episode ini, kita akan menyelami kisah Najwa Shihab, sosok di balik mata Najwa dan membawa anak muda aktif berpolitik. Bincang-bincang Wisnu Nugroho dengan Najwa Shihab kali ini membahas tentang kisah Najwa pertama kali mengenal dunia jurnalistik politik. Najwa bercerita pula bekal ilmu hukum menuntunnya di ranah jurnalistik saat ia mewawancarai politisi. Najwa juga berupaya untuk mengemas konten politik untuk anak muda. Yuk, langsung saja kita dengarkan lebih lanjut. Nah ini kesempatan keberapa ya ketemu lo langsung ya? Mungkin yang ketiga sebenarnya. Masa yang pertama kita yang 2010, yang gue diundang untuk Mata Najwa awal-awal itu. Oh iya. Yang buku itu pertama. Lalu meskipun kita punya rangkaian sebagai wartawan di waktu yang sama, kita nggak pernah ketemu di lapangan. Jarang ya ketemu ya? Jarang. Iya, selalu nggak pas waktunya ya. Padahal relatif kita desnya sama loh, politik hukum ya. Politik hukum. Tapi waktu Kak Ino jadi wartawan Istana, aku nggak pas lagi di situ. Persis. Terus aku sempat wartawan KPK waktu itu. Dulu masih KPKPN. Kayaknya juga dirimu belum. Waktu pas lagi nggak di situ. Jadi memang akhirnya selisipan. Selisipan terus, meskipun rentang waktunya sama. Dulu ketemu jurnalis itu gimana ceritanya, Nak? Jadi hal yang kemudian digeluti sampai sekarang udah berapa tahun nih? 20 tahun ya? 20 tahun. Dulu itu sebetulnya quote unquote nggak sengaja. Jadi aku kuliah di Fakultas Hukum UI dan di semester akhir masa kuliah waktu itu udah nggak ada lagi mata kuliah yang harus diambil. Harusnya ngerjain skripsi, cuma masih nyari-nyari alasan untuk menunda skripsi kan paling males tuh memulai waktu itu. Jangan ditiru, mahasiswanya Kak Ino, ini Pak dosen yang berbicara depan saya, jangan ditiru bagian itu. Akhirnya nyari-nyari alasan untuk kegiatan lain. Buka majalah Tempo, ada iklan reporter magang di RCTI. I see, itu tahun 2000? Belum, tahun 99 ya? 99. Akhir-akhir tahun 99. Apply di situ jadi reporter magang, mencicipi dunia jurnalistik televisi 3 bulan. Tapi ternyata 3 bulan itu tuh mengubah rencana panjang selama 4 tahun sebelumnya, padahal yang udah kebayang. Waktu itu tuh aku milihnya justru litigasi, jadi hukum acara. Jadi dilatih bagaimana beracara di pengadilan, bikin surat dakwaan, bagaimana menginterogasi saksi, sesuatu yang mungkin agak terbawa sampai sekarang. Tapi ya itu dilatih, dididik menjadi pengacara. Sempat kepikiran jadi hakim, bahkan sempat mau jadi jaksa. Tapi ya itu 3 bulan mencicipi dunia ini, pindah ke lain hati dan memutuskan untuk menjadi wartawan. Momen apa atau peristiwa apa yang membuat perubahan? Kan itu kan rencana panjang ya, Nana untuk menjadi hakim bahkan ya. Tapi tiba-tiba switch ke jurnalistik. Mungkin nggak ada satu momen tertentu ya. Cuma aku ingat ketika pengalaman magang di RCTI waktu itu di saat banyak reporter benerannya dalam tanda kutip reporter seniornya yang lagi cuti. Aku ingat tuh aku magang di masa-masa akhir tahun. Jadi banyak yang cuti. Kayak bulan-bulan ini. Bulan-bulan inilah gitu. Dan waktu itu Natal dan Lebarannya tuh berdekatan. Jadi praktis jumlah reporternya tuh berkurang drastis. Akhirnya saya yang anak magang ini diberi berbagai macam tugas liputan yang sebetulnya kalau dilihat-lihat sekarang itu gila sih anak magang disuruh kayak gitu. Dari mulai liputan mudik waktu itu, liputan bahkan aku ingat Kofi Annan waktu itu datang ke Indonesia. Sekjen PBB. Yang ditugaskan untuk meliput, mencegat di bandara, dan waktu itu sangat bangga karena berhasil bertanya langsung ke Kofi Annan dan cuplikan jawabannya muncul di mana-mana itu karena pertanyaan reporter magang RCTI ini dan banyak hal gitu. Jadi mencicipi langsung bukan hanya sekedar magang tidak melakukan tugas-tugas gitu ya, tapi ini benar-benar jadi real reporter. Dan itu yang kemudian membuat, ini kan profesi ini sangat menarik ya Mas Ino. Iya. Maksudnya kita tuh dapat kesempatan untuk ketemu beragam orang dalam situasi yang nggak biasa.
ketemu orang yang sama tapi kapasitasnya berbeda-beda gitu ya. Dan itu nggak ternilai sih pengalaman itu yang kemudian mengubah rencana 4 tahun sebelumnya. Terus berdamai dengan mimpi yang lama, dengan menjadi hakim dan sebagainya, lalu memulai mimpi yang baru itu gimana? Karena sampai sekarang pun dalam berbagai kapasitas sebagai jurnalis atau sebagai pewawancara begitu ya, itu ilmu yang aku dapat di Fakultas Hukum masih sangat kepake. Kita kan mahasiswa hukum itu kan diajarkan untuk bisa mengambil kesimpulan dengan cepat. Dilatih untuk bisa memisahkan mana fakta hukum, mana tidak gitu. Memilih diksi yang tepat itu juga ngaruh tuh. Pencurian, penggelapan maknanya tuh berbeda walaupun kurang lebih perbuatan yang dilakukannya masuk kategori yang sama gitu. Jadi saya merasa skill yang saya dapatkan ketika saya di Fakultas Hukum, kemampuan untuk bisa misalnya kalau sekarang tuh memisahkan mana yang sesungguhnya penting, mana yang tidak, kemudian juga mengambil benang merah dari banyak rangkaian peristiwa, itu semua tuh dilatih di Fakultas Hukum dan terbawa sampai sekarang, termasuk ketika berbincang dengan politisi. Yang cara interrogatif itu ya enggak, politisi itu kan orang yang terbiasa menyembunyikan kejelasan ya Kak Inu. Atau terkadang berlebih-lebihan memaksudkan kepentingannya. Dan aku selalu dari dulu tuh percaya percakapan, terutama kalau percakapan isu-isu politik, isu-isu publik, orang yang bertanya itu harus sama pahamnya begitu tentang isu yang dibahas dengan orang yang akan ditanya, terutama kalau lagi-lagi isu-isu kepublikan, karena kan tendensi pejabat negara, pejabat publik untuk jarang menurutku pejabat negara yang punya kesadaran penuh mau membuka semua informasi atau menjadi transparan ke publik itu pasti defaultnya adalah menyembunyikan sesuatu apapun kepentingannya. Mungkin saja kepentingannya tidak buruk, cuma dia masih belum yakin, masih harus menahan informasi karena takutnya malah jadi blunder, apapun itu. Tapi defaultnya itu pasti menutup-nutupi.